Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya di sore hari ini. Perkenalkan Pak, kami dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Pak. Izin sebelumnya Pak untuk memperkenalkan diri kami Pak. Eh, saya Malik Falah selaku moderator dan juga ada teman saya Meldiana Permata Abdillah dan juga ada teman saya Akhtar Syafiq Pak. Eh, Ya, izin sebelumnya Pak, kalau boleh untuk memperkenalkan diri Pak juga Pak. saya Muhammad Irfan, Ketua Pengadilan Agama Sahabat. Baik, terima kasih. Gimana? Siap Pak. Pak Baik Pak. Malik panggilannya? Iya Pak, siap Malik Pak. Izin Pak untuk mengganggu waktu sore hari ini, kami ada tugas nih Pak. Dalam tugas kami diberikan tentang asas-asas hukum dalam beracara di peradilan Pak. Ada pertanyaan Pak dari kami Pak. Untuk pertanyaannya boleh dibacakan dari teman saya Meldi Permata Abdillah. Baik, Pak, saya Meldiana. Ya, Jelasin, boleh gimana? dijelaskan Putus lebih suaranya? rinci tentang asas kemandirian peradilan, Pak? Putus-putus suaranya. Nggak kedengaran. Mengenai halo, Halo ya? halo, ya, mengenai asas kemandirian peradilan, Pak. Ya, kenapa? Ya, bagaimana maksudnya dengan asas kemandirian itu? Boleh dijelaskan lebih rinci mengenai asas kemandirian, Pak? Ya, dijelaskan, Mas. Oh iya, asas kemandirian peradilan. Eh, Biasa dikenal juga dengan asas kebebasan hakim. Itu adalah prinsip yang paling mendasar yang menegaskan bahwa hakim itu harus bebas dari segala tekanan atau intervensi, baik dari internal maupun eksternal, saat atau ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Eh, Asas ini juga bertindak sebagai profesionalitas hakim yang tidak terpengaruhi oleh orang lain dan hanya berpedoman pada peraturan dan serta kode etik. Asas ini sudah termuat pada dasarnya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24 ayat 1 dan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu di pasal 2 atau pasal 3. Yang Oke, pada pokoknya bahwa menerangkan bahwa menyatakan bahwa hakim itu bebas dari pengaruh, campur tangan, tekanan fisik maupun psikis dan intervensi dari pihak manapun. Gimana kira-kira? baik Bapak, udah sangat jelas Pak. Eh, sama izin Pak, kami ada satu pertanyaan lagi Pak. Itu akan dibacakan oleh Akhtar Syafiq. Kepada Akhtar Syafiq, dipersilakan. Akhtar Syafiq untuk pertanyaan keduanya boleh dibacakan. Baik Bapak, mungkin Akhtar Syafiq ada terganggu jaringan. Izin Pak untuk pertanyaan nomor 2. Kalau asas untuk musyawarah dan perdamaian sering berhasil nggak Pak untuk bikin pihak damai sebelum putusan Pak? Ini kita perjelas dulu ya. Boleh Pak. Perdamaian dalam arti secara umum atau perdamaian yang kemudian termasuk dalam mediasi. Ya kalau Perdam secara umum itu sebelum adanya Perma 1 tentang mediasi, itu perdamaian memang harus wajib. Dan itu berdasarkan pasal 154 RBG. Kemudian ditegaskan lagi dalam Perma itu bahwa mediasi itu adalah wajib. Perma 1 2016 tentang mediasi. Ini yang kita maksudkan yang mana ini? yang perdamaian secara umum Pak. Baik, perdamaian secara umum ya. Perdamaian secara di pengadilan itu setiap dalam memulai persidangan, majelis hakim wajib mendamaikan para pihak. Dan ini tertuang dalam pasal 154 RBG. Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum memeriksa perkara tersebut. Khusus perkara perceraian itu diwajibkan di setiap persidangan. Ya, misalnya persidangannya ada 4 kali, ya setiap mulai persidangan itu dinasihati. Tetapi walaupun di perdata umum tidak detail secara diatur, apakah itu di setiap persidangan atau cukup pada persidangan pertama, tetapi juga majelis hakim tetap mempertanyakan apakah perkara yang akan dilanjutkan atau ada sudah perdamaian atau tidak. Tetap menganjurkan akan adanya perdamaian. Tetapi memang perdamaian yang di dalam persidangan itu memang tidak maksimal, hanya mempertanyakan bahwa ada perdamaian atau tidak, kemudian menasihatinya juga tidak secara maksimal. Sehingga kemudian muncullah Perma 1 2016
yang mewajibkan setiap perkara perdata itu harus dilaksanakan mediasi. Baik, dengan adanya Perma 1 2016, perdamaian antara para pihak itu lebih terwujud dibandingkan sebelum adanya Perma 1 2016. Meskipun dari segi persentase itu belum sampai 50% dari jumlah perkara perdata se-Indonesia, tetapi itu sudah sangat bermanfaat bagi para pihak dalam mencari solusi yang bagus di dalam melakukan menyelesaikan perkaranya, tidak secara hukum semata. Ada perdamaian antara para pihak. Jadi perdamaian terkhusus lagi dalam mediasi itu sangat signifikan dalam mencapai perdamaian di pengadilan. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih Pak atas jawabannya. Kami jadi semakin mengerti tentang asas-asas peradilan agama Pak. Eh, mungkin kami akhiri sampai sini saja Pak, karena tugas kami sudah terpenuhi. Sekali lagi Pak, kami ucapkan terima kasih dan doa kami untuk Bapak selalu sehat selalu Pak. Amin, terima kasih banyak sama-sama, sukses terus. Iya Bapak. Siap Bapak. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.